Iya. Hijrah apaan sih. Paling enggak si yang alergi itu paling sama aja bahasanya sama tobat. Hapus tato laser itu sakitnya. Sakit. Ya mungkin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kita ketemu lagi tentunya di Dinda Podcast bareng Pino Herdian dan bareng teman-teman saya yang luar biasa ya, yang Masya Allah tentunya yang sudah hadir di studio Dinda Podcast. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bang Soleh sehat? Alhamdulillah. Bang Nas sehat? Agak batu ya. Mungkin tentunya buat kalian ataupun buat Anda yang tentunya sudah nggak asing lagi, buat teman-teman yang di Kota Pekalongan khususnya dengan Bang Soleh Al-Aus, Masya Allah. Ada juga Bang Nasrullah Hasan Umar tentunya yang kali ini kolaborasi maut kalau menurut saya ini dari Bang Soleh, mungkin mewakili dari Lasnah Dewan Dakwah ya Bang ya. Oke, dari Bang Nasrullah Hasan Umar, ini dari Relawan Peduli Umat. Wah, ini sebenarnya ada program apa ini? Kok sampai bisa berkolaborasi ini ceritanya? Gimana ini? Siapa yang menjelaskan? Ya, kebetulan jodoh. Kebetulan jodoh. Jadi kita punya program yang ini kali kelima sebenarnya. Oh, sudah kali kelima ya. Untuk Pekalongan, coba kita sinergi dengan teman-teman relawan peduli umat. Ayo garap bareng. Ini kebutuhan bersama. Masya Allah. Terkait umat. Gitu. Oke. Nah, dari Bang Nasrullah sendiri ini, bagaimana dengan bersinergi dengan Dewan Lasnah Dewan Dakwah ini? Karena kan memang di Kota Pekalongan sendiri khususnya ya, kan bukan berarti yang tidak ada, jarang. Maksudnya buat teman-teman untuk bisa berkolab. Mungkin ini Perdana ya Bang Nas ya? Oke. Mungkin bagaimana kalau menurut Bang Nasrullah sendiri? Kalau kita dari relawan sih menyambut baik selama memang ini untuk kepentingan umat. Yes. Salah satunya mungkin juga program dari relawan untuk umat itu kan ada banyak itu ya. Yes, betul. Dari sisi sosial ya, sekaligus dakwah. Ini Bang Soleh ngajakin kita untuk collab dalam acara hapus tato ya. Karena sendiri dengan Bang Soleh udah kenal lama. Masya Allah udah kenal lama ternyata ya. Ternyata sudah kenal lama ya. Alhamdulillah tapi kan dipertemukan lagi ya dalam satu frekuensi. Masya Allah luar biasa ya. Untuk program hapus tato yang nanti insya Allah akan dilaksanakan tanggal 26-27 Sabtu Ahad depan. Sabtu Ahad ini berarti ya? Nah, Sabtu Ahad ini ya. Kebetulan tempat kita di Pekalongan, Tirto. Di Tirto ya. Oke, di Tirto yang di Puringgir itu berarti ya. Oke, jadi persiapannya gimana? Mungkin dari Bang Aus sendiri, perwakilan dari Lasnah Dewan Dakwah Jawa Tengah ini bagaimana untuk persiapan untuk nanti kegiatan hari Sabtu Ahad? Untuk persiapan sebenarnya sudah hampir 100% kita siap. Jadi tempat, tim teknis, tim lapangan, sama pengondisian peserta. Kita memang batasi selama masa pandemi kan tidak boleh banyak. Iya, tidak boleh berkerumunan ya. 60 pun itu kita bagi dua, sehari 30 dengan kita jadwalkan. Jadi tidak ada penumpukan. Masya Allah. Kerumunan. Iya, berkerumun ya. Teknis kan seperti itu. Jadi memang sudah ada prokes. Tetap prokes, iya. Maksudnya juga udah ada jadwalnya sendiri ya. Jadi jadwal dari per peserta. Masya Allah. Kalau dari Relawan Peduli Umat sendiri, persiapannya gimana Bang Nas? Maksudnya untuk nanti untuk hari Sabtu Ahad ini? Ya dari relawan Insya Allah kita sudah siap. Ya siap ya. Sudah siap, personel siap. Baik kita support lah apa-apa yang dibutuhkan. Masya Allah. Ini nanti hapus tato ya, Masya Allah. Nah ini kan
pertama kali juga ya di Kota Pekalongan ya untuk hapus tato ini. Nah, bagaimana sih maksudnya antusias dari calon peserta ataupun bahkan yang sampai menolak peserta nih? Maksudnya dari Bang Aus sendiri dan Bang Nasrullah sendiri sebagai penggerak ya. Bagaimana? Sampai menolak nggak sih? Sampai menolak? Karena memang antusias cukup banyak. Luar biasa ya. Sampai ini yang kelima kali pun kita ya bukan menolak sih, Iya. karena kapasitas Iya, kita pelayanan betul. juga terbatas. Iya. Ini menjadi PR kita nanti ke depan berlanjut mungkin di Pekalongan lagi atau pindah daerah nanti kondisional. Oke, tentunya harusnya di Kota Pekalongan dong harus lanjut lagi ya Bang ya. Harus secara berkala boleh lah nanti Iya. 2 bulan sekali Betul. gitu lah, sesuai kebutuhan. Karena memang antusias dari teman-teman sendiri maupun mungkin dari yang mau hijrah mau untuk mengawali punya mungkin kan juga bingung juga yang punya, khususnya yang punya gambar istilahnya tato ya kan. Jadi mau kemana dulu nih, mau dihapus atau mau yang bagaimana. Nah sekarang secara kan beberapa tahun belakangan ini hapus tato, hijrah kan yang kayaknya sepertinya viral gitu ya kan, akhir-akhir belakangan tahun ini ya kan. Jadi mungkin dari yang pengen mengawalinya bingung, yang pengen punya tato mungkin pengen hapus harus keluar kota ya kan, secara biaya mahal. Yang pertama juga transportnya mahal juga ya kan. Dan ya mungkin dari beberapa kota-kota besar memang sudah ada ya kan Bang ya. Mungkin dari Jogja ada di mana tuh Jogja tuh? Semarang ada. Di Jogja tuh di Teras Dakwah waktu itu. Ya, terus yang di Bandung di Kodas, Komunitas Dakwah dan Sosial. Mungkin yang di Tangerang itu yang punya tato hijrah removal itu punya si Kang Sandi Widodo. Nah, alhamdulillah maksudnya dengan adanya di Kota Pekalongan mungkin, nah seperti yang saya bilang tadi, antusias dari teman-teman mungkin juga Masya Allah banyak sekali ya. Dan apalagi untuk perdana di Kota Pekalongan ya. Nah bagaimana sih untuk awal kalinya, maksudnya untuk awal pertama untuk nanti kegiatan ini Bang, maksudnya untuk istilahnya ya, untuk pesertanya itu seperti di kota-kota lain nggak? Gratis, free atau nah ini dia yang mungkin yang selalu dipertanyakan ini. Bayar berapa? Nah, Bang, bayar berapa dong ini Karena nanti? memang di beberapa tempat info yang kita masuk, misal kayak di Jember misalnya, itu persennya 40.000. Persen 40.000. Belum lagi ada di mungkin yang terdekat Pekalongan yang sudah kita terima info per ukuran KTP sampai 500.000. Sampai 500.000. Nah, mengawali dari itu ini kita buat program hijrah hapus tato itu sebenarnya non profit sebenarnya, nggak profit oriented enggak. Adapun yang ikut itu memang kita budayakan infak, tapi infak itu sebenarnya untuk mereka sendiri, untuk keberlanjutan kegiatan, karena ini sebenarnya kebutuhan. Hapus tato itu nggak cukup sekali. Iya betul, harus beberapa kali treatment ya. Ada sampai 17 kali. Masya Allah, 17 kali. Purwokerto itu sampai hafal berapa juz, karena memang di beberapa komunitas kan ada mempersyaratkan harus hafal. Iya betul, betul. Nah kalau menurut Bang Nasrullah sendiri bagaimana tuh Bang tentang maksudnya mau hapus tato gratis tapi kok harus ada, iya ribet istilahnya, harus menghafal. Yang umumnya kan yang seperti di tempat-tempat yang lain kan harus menghafal surat Ar-Rahman minimal 50 ayat begitu. Bagaimana Bang? Kalau insya Allah yang kita mau bikin ini kan kita memberikan kalau yang ya usaha edukasi ya, teman yang mungkin bisa membaca Al-Quran, punya hafalan ya, kita coba dia syaratnya untuk store hafalan. Kalau yang belum bisa membaca Al-Quran sama sekali ya, kalau dia berniat untuk hijrah, untuk istilahnya bertobat ya, bertobat. Ya kita bermasalah betul, tidak masalah. Oke, Masya Allah. Ya berarti untuk bisa menghafal nggak mutlak ya? Nggak mutlak ya. Karena memang memang kita ajukan persyaratan ya. Kenapa hanya mungkin standar kita bisa mengaji, karena memang kita melihat teman-teman hijrah itu juga prosesnya lama. Betul sekali. Sampai kita mau hijrah dibebani dengan sesuatu di luar kapasitas. Iya, Maka itu harus
kita dampingi, kita bersamai. Nah, terkadang orang hijrah pun ada juga yang belum bisa ngaji ya. Ya. Nah, itu mungkin banyak juga ya. Gitu. Karena memang harus ya orang namanya orang hijrah ya, memang merubah dari keadaan yang dulu menjadi keadaan yang menjadi lebih baik. Memang susah banget ya. Apalagi mungkin bisa berbagi pengalaman buat Bang Nasrullah atau Bang Soleh buat temen yang awalnya hijrah bagaimana sih untuk mengawali, maksudnya sesusah apa sih atau semudah apa sih hijrah itu, atau memang yang susah itu istiqomahnya begitu? Kalau istiqomah itu sebenarnya kan personal nanti. Yes, personal. Tapi paling tidak teman-teman yang hijrah itu menemukan lingkungannya itu di mana? Ya. Apakah lingkungan mendukung hijrahnya atau justru ya mewakili pihak yang negatif? Buat apa hijrah lah biasa gitu. Iya, apalagi mungkin tantangannya itu. Nah, ada juga loh yang bahkan sampai alergi dengan kata hijrah itu. Nah, ada kan masih kan? Pernah dengar kan ya? Iya. Hijrah apaan sih? Paling enggak si yang alergi itu paling sama aja bahasanya sama tobat. Ya. Ya, istilahnya sama mungkin ya. Karena mungkin ya tadi untuk kalimat kadang belum familiar. Iya betul. Belum bisa memahami sampai mana proses hijrah. Iya betul sekali. Kalau tobat mungkin personal, tapi kalau hijrah biasanya kan bisa mengajak teman-temannya. Iya betul. Untuk menuju ke kebaikan ya. Ada nggak sih Bang Nas untuk teman yang awal mungkin hijrah bisa menceritakan sedikit lah mungkin lah ya? Ini ada. Mungkin dari mereka sih rata-rata yang godaannya itu kadang lingkungan yang dulu, teman-teman. Jadi mereka itu susah untuk move on. Kadang teman yang lama datang gak enak. Iya betul. Diajak main kadang masih ikut lagi ke kebiasaan yang dulu. Memang perlu full support untuk mereka, full motivasi, dorongan yang benar-benar bisa menarik mereka untuk benar-benar berhijrah, benar-benar taubatan nasuha. Dan kita pun tidak memandang sebelah mata mereka. Betul sekali. Dan mereka kalau ada suatu curhat atau kita harus menerima dengan baik, respon dengan baik. Jangan sampai kita ini menyepelekan. Penting kan. Mungkin dari mereka selama ini ya mungkin istiqomah itu yang mereka istiqomah ya memang ya paling berat. Istiqomah yang udah dapat. Kode nih Bang. Untuk bisa melebarkan sayap. Oke, semoga dari teman-teman relawan di umat dan Lajnah Dewan Dakwah ini menjadi suatu wadah ya, untuk menjadi suatu wadah untuk orang-orang yang untuk mengawali hijrahnya ya. Semoga ya. Oke, Bang, ini mungkin pertanyaan sangat mendasar sekali ya terkait dengan hapus tato. Masya Allah, hapus tato ini. Ini memang terkadang nemuin nggak sih Bang, maksudnya kalian berdua untuk semisal ada orang yang nyinyir gitu nggak tentang dengan ini nih, maksudnya dengan antum berdua hapus tato ini membuat program seperti ini, ada nggak mungkin dari Bang Soleh ini? Tetap ada. ini ya. Tetap ada. Ya itu ya mungkin bisa jadi keterbatasan informasi. Yes. Jadi ini salah satunya ya. Kita cukup ketika ada teman-teman hijrah, ada kendala satu pernyataan biasanya. Orang tatoan itu ibadahnya tidak diterima. Nah, ini PR kita juga. Betul. Bagaimana memahamkan ibadah dan tato itu sebenarnya permasalahan yang terpisah sebenarnya. Tidak bisa langsung dihubungkan seperti itu. Jadi di sini fungsi edukasi kita terhadap teman-teman yang proses hijrah ya salah satunya itu. Jadi apapun kondisinya, ketika memang dia sudah berproses hijrah taubat, oke lah, harus dampingi terus. Iya betul. Jangan sampai dengan informasi yang setengah-setengah itu menjadikan dia proses hijrahnya tersendat. Jangan kasih kendor ya. Nah, itu. Termasuk nyinyiran tadi ya mungkin ada sebagian yang mengatakan nggak harus dihapus. Iya betul. Nah, ya
Betul, tetapi pun itu harus kita jelaskan yang nggak boleh dihapus itu yang seperti apa. Kalaupun memang itu menjadikan mudarat bagi si teman itu yang hijrah, maka ya memang kita nggak perbolehkan. Tapi kalau memang posisi itu aman dan tidak ada hal yang menjadikan bahaya ke depannya, itu termasuk tazkiyah, membersihkan diri dari ya masa lalu dengan taubat hapus tato. Betul. Oke, kalau dari Bang Nasrullah sendiri, bagaimana untuk menanggapi? Maksudnya mungkin ada, bahkan mungkin ada juga teman-teman kita yang nyinyir gitu ya dengan ini nih, maksudnya dengan program hapus tato ini. Ya, ini masalah perbedaan ya. Kalangan kita mungkin ambil yang dari individunya saja sebenarnya. Iya, betul. Memang dia butuh maslahat untuk menghapus tato, punya kebutuhan misalnya. Mungkin dengan dihapusnya tato, pandangan orang terhadap dia berubah. Mungkin calon mertua tidak menerima. Jadi kan itu sebagai maslahat ya. Biasanya untuk anaknya untuk pendidikan anaknya supaya jangan meniru orang tuanya yang mungkin dulu terlanjur pada yang ditato. Itu tergantung masalah individu. Kalau memang dia merasa berat untuk dihapus tato, mungkin seluruh tubuhnya full mungkin berat juga ya, mungkin ya nggak usah menghapus tato, nggak masalah. Jadi tergantung kebutuhan dari individunya saja. Iya, betul sekali ya, seperti itu ya. Jadi memang ya ada lah ya, maksudnya yang nyinyir dengan program seperti ini ya. Nggak banyak mungkin ya, maksudnya nggak sedikit ya untuk dilabrak pernah. Sampai bagaimana kejadian bisa dilabrak seperti itu, Bang? Ya itu, ya yang jelas proses hapus tato kan itu nggak cukup sekali. Iya, betul. Ketika ada informasi hapus tato, kebetulan kita pakainya laser. Pakai laser itu harus hilang. Itu yang diterima. Akhirnya ketika di treatment kok nggak hilang, besoknya ngamuk-ngamuk. Jadi ini juga edukasi bahwa iya, sekalian bisa untuk mungkin mengedukasi dengan kita ngobrol di podcast ya. Iya. Jadi memang hapus tato itu kan memang tergantung satu kualitas tinta. Iya, betul. Jumlah jarum, blok atau tidaknya itu juga pengaruh. Termasuk kesehatan. Ketika tembak sekali dia sudah sakit ya otomatis kita hentikan. Termasuk di persyaratan kan juga kita harus melampirkan surat keterangan sehat. Iya, makanya bukan ada niatan apa-apa, tapi kita saling jaga. Misal ternyata si pasien ini ketika dia punya diabetes, kena laser, luka, bukannya sembuh dari tatonya malah tambah sakit. Nah ini yang kita lama ya untuk sembuhnya. Memang syaratkan itu. Oke, Masya Allah ya. Oke, mungkin tadi yang saya sampaikan mungkin pertanyaan-pertanyaan paling dasar ya untuk program hapus tato. Nah mungkin ada yang nanya nggak sih Bang, maksudnya pasti kan ada grup ya, ada grup peserta dan grup yang lainnya mungkin ya. Mungkin ada yang nanya berapa lama sih proses penghapusan tato sampai benar-benar hilang? Itu kembali lagi ya tadi ya yang Antum bilang tadi ya. Tadi yang kita sampaikan kualitas tinta, profesionalitas pembuatannya. Yang abal-abal mungkin cepat karena tintanya ya mungkin tinta abal-abal. Iya, rotreng gitu. Tinta bagus yo. Memang prosesnya yo lama memang. Apalagi yang blok. Itu memang kalau blok untuk program besok kita lebih menyarankan untuk ke privat. Ke private ya? Oke. Karena memang perlakuannya khusus kalau yang blok-blok itu. Oke, perlakuan khusus ya. Dikhususkan ya. Biasanya yang selama ini Antum tangani sampai berapa kali treatment? Yang gambar-gambar misal yang nggak terlalu besar lah, atau totalitas harus berapa kali treatment? Kita nggak berani bilang harus berapa kali. Iya. Kembali lagi ke tadi. Karena kemarin pun ada yang tato satu lengan ini 2 kali treatment hilang. Oh, memang berarti itu istilahnya masuk tintanya ke dalam kulit nggak begitu masuk, yang nggak begitu dalam ya? Iya. Kualitas tinta. Dan kualitas tinta ya. Nah, saya sempat browsing nih Bang. Saya dikasih link sama Bang Nasrullah terkait yang hapus tato itu. Memang ada ya, maksudnya untuk khusus yang warna hitam dan ada juga khusus yang warna. Memang itu ada ya?
Ada istilahnya apa sih namanya? Moncongnya apa ya? Matanya ya, moncong. Matanya. Ada. Nanti ada untuk tinta dan warna ataupun hitam itu tetap ada yang diganti alatnya. Oh. Cuma ya tetap satu alat, cuma ada mungkin spesialisasi. Iya. Mungkin kalau istilahnya bor ya, mata bor yang diganti aja. mata bor ya istilahnya seperti itu ya. Nah, untuk alatnya sendiri Bang. Nah, ini mungkin harganya luar biasa fantastis ya Bang Nas ya. Kira-kira harga alatnya itu sampai relatif ya. Tergantung spek. Ya. Tapi yang kita punya yo laser insya Allah sih spek sudah standar. Standar. Ya hapus tato ya. Yang kan ada yang mungkin kecil itu sebenarnya ya untuk mungkin tato-tato biasa. Tapi untuk tato yang warna hitam ada spesifikasi tersendiri. Ya, saya pernah menemukan alat hapus tato yang cuman istilahnya sekali pakai, setelah itu nggak bisa dipakai. Alatnya sebenarnya segini Bang. Bener ya? Kecil. Itu paling kisaran di harga 2 jutaan mungkin kurang lebih. Sekarang ya ada sekitar itu. Ya ada. Saya pernah menemukan mereknya apa? Lupa saya waktu itu. Tahun berapa waktu itu? 2018 waktu itu. Temen ada yang punya sempat nanya ke saya, wah untuk hapus tato. Karena saya juga dulu sempat ke Kang Sandi Widodo ya di tato Hijrah Removal. Nah di sana ya karena kembali lagi kendala biaya ke sana mahal, harus meluangkan waktu. Dan alhamdulillah di Pekalongan ini ada kolaborasi antara Relawan Peduli Umat sama Lajnah Dewan Dakwah yang masya Allah luar biasa. Semoga bermanfaat untuk umat ya. Oke, Bang. Sekali lagi pertanyaan sangat mendasar lagi nih untuk yang hapus tato ya. Pakainya untuk apa nanti? Anestesi yang model apa berarti itu? Tahapannya pertama anestesi. Iya. Kita bius lah, bahasa umumnya bius. Ya, anestesi apa? Nah, terus nanti treatment. Setelah treatment ada perlakuan khusus dengan salep kulit. Cuma yang jadi yang sering kita sampaikan itu pasca. Jadi jangan sampai luka itu jadi keloid. Itu bagaimana caranya? Iya. Karena kadang ada yang tidak sabar atau mungkin informasi nggak disampaikan. Pasca treatment 6 jam itu nggak boleh kena air. Betul. Nah, terus misalnya untuk menghindari gatal, itu kita sarankan pakai kompres air hangat. Kompres air hangat. Nah, itu untuk meredam gatalnya. Yang penting jangan digaruk. Oke, begitu ya. Garuk resiko. Kalau dari Bang Nasrullah sendiri sebagai apa ya? Lebih ke main ke herbal ya. Ada nggak sih maksudnya keterkaitan antara hapus tato ini dengan yang mungkin Bang Nasrullah pelajari selama di herbal atau di apa namanya alternatif gitu? Keterkaitan apanya? Maksudnya kulit gitu atau setelah pasca hapus tato gitu? Itu paling di kompres air hangat aja. Dikompres ya? Saya ketahui ya. Mungkin zaitun bisa ya? Itu bisa, tapi takutnya ada sih jenis kulit ya. Ya sensitif atau enggak? Sensitif juga minyak. Enggak kulit aja yang sensitif ya, hati juga bisa sensitif loh. Dia paling bagus ini kalau kita dulu hitam kan. Iya. Pakai minyak kelapa, kelentik itu. Itu cepat kering itu luka hitam itu. Itu banyak yang praktek di kampung. Oke, seperti itu ya. Berarti, nah ini juga nih. Terkadang kan ada yang mungkin menanyakan, Bang, hapus tato laser itu sakitnya? Sakit? Ya mungkin. Karena tapi itu hanya kembali ke imun. Iya, kembali ke imun. Ada yang sakit, itu faktor imun atau mungkin kulit sensitif itu juga pengaruh. Cuma sakitnya sejauh mana relatif. Karena yang sudah ada yang 2 hari kering, ada yang 1 sampai 1 pekan, tapi standar kita memang 2 pekan. Mungkin yang dipertanyakan
sewaktu dihapusnya Bang Din dengan suara laser yang tak 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 tak. Nah, tergantung letak. dengan letaknya. Kalau misal wilayah muka kan memang kulit tipis. Iya, kulit tipis memang terasa sakit sekali ya. Atau yang kulitnya tipis, seluruh badan tipis sensitif memang terasa atau lebih tebal lagi kulit badan. Tapi memang teman-teman bilang dan saya sendiri pun merasakan sakitnya itu seperti, nah, dicepret pakai karet kecil pentil, ya sekitar 5 kalinya lah. Ya. Cetak. Ini yang nakut-nakutin ini. Itu, maksudnya memang yang dirasakan seperti itu, Bang. Pakai karet, dicepret, cetak. Tapi 5 kali. Bahkan bisa lebih. Mungkin yang kulitnya seperti yang tadi Bang Soleh bilang, yang kulitnya sensi ataupun di kulit-kulit tipis itu memang sakit sekali. Apalagi yang di wajah. Untuk wajah memang ada peralatan khusus, pakai kacamata khusus, kan itu laser. Jadi jangan sampai kena langsung kena mata. Ataupun memang kalau yang sudah misal kita trial dulu sekali atau 2 kali. Kalau misal memang dirasa enggak mampu ya sudah off, jangan dilanjut ya. Karena mungkin ada. Kalau ini sih safety, cuma mungkin secara personal pribadi mungkin ngedrop. Iya betul. Itu aja. Karena memang panas sekali dari laser, efek laser tersebut. Catatannya, laser itu paling ringan dibanding yang metode lain. Betul sekali. Ada teman-teman yang pakai PK. PK ya. Nah, itu ya kalau secara syariat dolim hitungannya kan melukai diri. Ada lagi yang pakai setrika. Waduh. Ya. Pakai setrika. Pakai ekstrimnya begini hapus. Masya Allah, pakai setrika rasanya seperti apa itu ya? Yang setengah-setengah akhirnya mereka asumsikan pakai ini. Padahal itu justru membahayakan. Itu setrika di dunia seperti apa? Apalagi setrika di akhirat. Terus ini nih, ada juga teman saya hapus tato. Nah itu karena mungkin dulu belum rame-ramenya hapus tato laser. Antum tahu itu Bang? Korek api yang kayu itu. Yang buat cos gitu ya. Itu digosok-gosokkan ke kulit. Ya Masya Allah, seperti apa rasanya itu. Teman saya waktu itu di kaki digosok terus. Iya, badannya kan infeksi. Iya betul. Nah itu. Nah terus ini nih, setiap pasien atau peserta hapus tato itu dari peserta tersebut ninggalin bekas nggak sih Bang dari hasil hapus tato itu? Tergantung pasca perawatan. Nah itu ya. Sebenarnya itu aja. Ada teman-teman yang mungkin pasca perawatan itu memang nggak sesuai apa yang kita sampaikan. Jadi keloid ada, tetapi tidak sedikit yang pudar. Kalau luka mungkin ketika pertama proses luka iya, tetapi nanti kan ketika mengering itu rata sebenarnya. Memang tintanya itu teknisnya dari jaringan luar, jaringan dalam itu ketika kita tembak dengan laser itu sebenarnya buyar. Tapi nanti secara berkala akan naik lagi tinta yang di dalam, tetapi itu sudah tidak mendung. Oh iya memang betul sekali. Dan untuk hasil awal itu memang seperti luka bakar ya, melepuh ya, Oke, melepuh dan ya seperti biasa awal-awal memang sakit sekali. Terus semisal nih Bang, ada nih orang baru buat tato. Terus nggak lama, semisal sebulan atau 2 bulan kemudian si orang tersebut tobat ataupun hijrah atau apalah bahasanya ya, mungkin nanti kita dinyinyiri dengan bahasa seperti itu. Kapok. Iya. Nah, itu kan berarti kan termasuk kategori tato baru ya. Nah, itu tuh bisa langsung dihilangkan nggak? Yang sudah
bukan berarti dipastikan enggak Iya. relatif. Sebenarnya tadi kembali tergantung kita berapa jumlah jarum. Ya paling tidak sih 4 kalian bisa. Yang rata-rata kemarin yang sudah kita treatment standarnya 4 kali bisa. 4 kali ya. Tapi itu sebenarnya belum sempurna, harus ya kalau misal memang ada sisa ya harus dihabiskan Total ya. total, Oke. sampai bersih. Oke, untuk Bang Nasrullah nih, Bang, ada nggak sih maksudnya dari berarti ini kan pengobatan pasca tatonya kan secara medis, ya kan? Kalau dari herbal atau alternatif atau di luar medis lah, bagaimana caranya untuk? Biasanya ada obat luar dari herbal yang bahan. Tetap kalau obat luar di herbal itu tetap ada bahan dari medisnya. Kayak dulu yang dari tim dari Depok itu. Oh iya betul. Masya Allah ya. Itu mungkin bisa. Tim herbal ya. Disusun dibikin untuk pasca luka bakar lah. Iya betul. Bisa itu. Bisa ada sawat-sawat untuk itu ada. Oh, betul. Tapi untuk komposisi herbalnya sebenarnya ada tetap ramuan dari kimia kalau obat-obat luar. Iya. Tetap ada. Dan itu ya berarti yang dari teman-teman Yadris ya. Yadris, Masya Allah. Apa kabar beliau semuanya? Bikin sendiri. Iya. Nah, terus ini untuk masih di hapus tato ini agak ada nggak sih maksudnya Bang efek samping dari proses hapus tato itu? Untuk metode laser hampir tidak ada sih. Cuma mungkin ya itu efeknya yo biasanya pasca perawatan aja. Pasca treatment tinggal perawatannya bagaimana. Jadi itu sudah di luar treatment sendiri. Kalau treatmentnya itu secara penelitian itu lebih dikatakan lebih safe dengan laser. Timbang dengan metode-metode yang lain ya. Apalagi metode setrika. Itu kayaknya sebenarnya ekstrim sekali ya. Ekstrim banget ya. Pakai setrika secara kulit seperti ini. Ya Allah, rasanya seperti apa ya. Kalau efek memang kemungkinan memang dari di awal kita memang mensyaratkan beberapa hal itu yang kaitannya saling jaga biar tidak terjadi di kemudian hari pasca treatment. Itu kembali ke peserta jujur atau tidak. Iya betul. Nah, soalnya surat keterangan sehat sudah, mungkin ada hal-hal yang lain mungkin disembunyikan. Contohnya dalam contohnya ketika kita treatment kok justru jadi ya tadi misal dia punya diabetes kok enggak ngaku ya sudah. Kita tapi dari tim kita memang ada ya sejenis kayak MOU bahwa menyatakan secara personal dia sehat. Ya oke lah kita treatment. Oke. Sejauh ini ada nggak Bang maksudnya pasien yang istilahnya bukan pasien peserta ya, yang usianya sudah tidak muda lagi, ada nggak? Mungkin Bang Nasrullah menemukan atau menemui calon peserta yang memang beliau atau si Fulan ini sudah tidak muda lagi, atau rata-rata anak muda? Rata-rata anak muda ya, paling hampir 50-an mungkin ada. Ada ya? Ada, tapi nggak tahu. Jadi belum fix. Belum konfirmasi lagi. Belum. Ya. Kalau kemarin data yang kita terima ada 1 termasuk ya. Tapi nggak tua-tua banget sih. Iya tua-tua banget. 50-an. Kisaran segitu 50-an. Itu pun ketika pengakuannya yo karena ikut-ikutan teman. Oh. Nah, Pergaulan ya. Bukan ya sekali lagi memang kalau memang mau orang tersebut mau membuat tato tuh harus istilahnya mikir 1000 kali deh pokoknya. Ya. Buatnya cepat. Iya. Ngilanginnya yang lama. Dan penyesalannya seumur hidup. Untuk peserta wanita, peserta perempuan, peserta ahwat, ada nggak ini sejauh ini? Untuk kali ini memang ya kita adakan dengan ya tentunya perlakuan khusus karena memang yang namanya kaum hawa itu juga harus safety. Jadi yang terapi juga
sesama jenis. Ya. Nah, kalaupun memang darurat itu kita terima yang di area luar, misal tangan atau kaki. Selebihnya atau tangan, kaki, muka misal. Selebihnya kita tolak. Kecuali terapis putrinya siap, oke. Oke. Berarti sejauh ini selama ini juga ada ya terapis ada wanitanya ya. Oke, dispesialkan ya karena memang wanita dengan wanita nggak boleh bercampur. Termasuk jadwalnya kita juga Beda. posisikan tersendiri. Oke. Waktunya. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi walaupun membuat program hapus tato tapi tidak bercampur baur dengan, tetap kita jaga. Tetap dijaga, Masya Allah. Sambil edukasi ya. Nah betul sekali ya. Mungkin kan, nah sekali lagi teman-teman yang baru hijrah juga terkadang kan mungkin yang bingung juga ya, ini aneh kok secara di jadwal ataupun di rundown kegiatan kok dipisah. Kan mungkin pernah nggak sih ada yang bertanya seperti itu? Ya ada. Ada. Cuma kita tetap sampaikan bahwa biar lebih fokus saja. Iya. Putri sendiri, putra sendiri. Untuk penjelasannya nanti lebih lanjutnya ya. Karena kita ya ketika sampaikan detail ya juga bingung ya. Pokoknya secara bahasa awam ya semoga gitu. Iya. Berarti kalau Bang Soleh sendiri udah mobile, maksudnya udah jalan di mana aja nih? Di beberapa tempat? Di waktu yang sama besok sebenarnya ada di Surabaya. Sama. Oh. Jadi tim kita yang ada dibutuhkan tenaga dan alat-alat di Surabaya di waktu yang sama. Makanya tim kita pecah dua. Ada yang di Pekalongan, ada yang di Surabaya. Tapi sebenarnya kalau program seperti ini kan kita adakan minimal 2 bulan sekali. Yes. Keliling di tiap daerah. Sebelumnya di Batang, terus Batang 3 kali ya. Terus Purwokerto, nah ini Pekalongan. Nanti ke depan mungkin Pekalongan lagi. Setuju ya Bang Nasrullah ya. Boleh, rutin. Pekalongan lagi 2 bulan ke depan, 2 bulan ke depan lagi Pekalongan lagi. Jadi untuk para muslimin siap-siap. Dan siap-siap. Yang ini sebagai catatan mungkin tidak berarti kita jalan sendiri. Betul. Kita juga ini permasalahan umat. Ya. Umatnya sama. Ya. Makanya di sini perlu sinergi dari teman-teman penggiat dakwah sosial. Ya, betul sekali. Ayo bareng. Kalau misal kita garap bareng bisa, kenapa? Iya, dan sebenarnya tujuannya sama, dakwah. Iya kan? Terkadang, nah itu sekali lagi kadang terpetak-petakan. Iya nggak sih? Ngerasakan seperti itu nggak sih? Kurang komunikasi. Kurang komunikasi aja ya. Terpetak sih enggak. Terpetak enggak ya? Mungkin nanti lebih. Musing punya motivasi sama. Iya, nanti kalau terpetakan biasanya nanti saya yang kena. Paling tidak ada satu garapan yang PR bersama. Iya. Karena di situ kita sebenarnya menemukan banyak hal. Misal tadi buta aksara Arab. Yeah. Kita ketemu di situ. Terus bagaimana edukasi kita dalam sosial. Tadi misal dipisah lawan jenis. Itu secara tidak langsung edukasi. Jadi nggak harus ya mungkin bahasa dakwahnya ya kita ya sesuai matlunya. Yeah. Kita memahamkannya bagaimana. Jadi keinget sekitar, nah itu saya ingin bercerita sedikit ya, sekitar kejadian 3 tahun yang lalu ya, 2018. Waktu itu saya kepengen sekali istilahnya membuat kegiatan seperti ini, karena memang waktu itu di tahun itu juga di kota-kota besar lagi viral ya untuk program hapus tato. Saya berusaha menghubungi kesana kemari nih. Mulai dari itu yang saya tadi saya sebutkan, Teras Dakwah Jogja, saya hubungi Kang Sandi Widodo sendiri yang saya pernah ke sana, saya hubungi. Qadarullah, beliau lagi sibuk dengan pesertanya, dan waktu saya hubungi lagi alatnya bermasalah, sedang ada masalah. Terus saya hubungi lagi di mana waktu itu, sampai Kota Pekalongan, Bang Muamalat, saya sebut aja ya. Yang waktu itu ada program hapus tato di kota-kota besar, saya hubungi, ketemu sama customer service-nya, dan qadarullah
untuk Kota Pekalongan belum masuk program hapus tato karena memang waktu itu masih di kota-kota besar. Seiring berjalannya waktu saya hubungi teman-teman support, pada support, cuman kan support apa ya istilahnya? Support doa. Ya karena memang satu alat. Iya, betul sekali. Ke depan semoga nanti Pekalongan kita saya kepikiran punya klinik khusus. Nah, hapus itu. Tato. Kalau mau buat tato itu kan matanya. Iya. Yang hapus tato belum ada. Iya betul. Dan alhamdulillah tahun ini dan untuk hari Sabtu hari ini insya Allah, dari Lasnah Dewan Dakwah dan Relawan Peduli Umat berkolaborasi untuk ini membuat program hapus tato dan insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk seperti teman-teman yang punya tato untuk bisa hapus ataupun untuk mengawali hijrahnya ya. Oke, dan semoga sukses selalu untuk kalian berdua, untuk Lasnah Dewan Dakwah dan Bang Soleh dan juga Nasrullah Hasan Umar dari Relawan Peduli Umat. Sekali lagi, jazakumullah khairan udah sempat hadir ya. Kita ngobrol santai walaupun sebentar ya. Jangan lupa Sabtu Ahad. Iya. Yang punya tato datang. Betul, datang aja langsung ke alamatnya Puri Hinggil ya. Lebih tepatnya di sebelah Apotek Wahyu. Oke. Betul sekali. Siapkan di faktor baik Anda. Iya. Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu untuk kalian berdua. Dan kita harus pamit undur diri. Saya Pinu Herdian. Saleh Alaus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.